Halo guys, selamat malam. Salam jumpa lagi dengan Becel Motor. Ya kan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video Becel Motor. Di sini gua akan mengulas pemahaman tentang Scorpio tiba-tiba mati mendadak. Nah, kan jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan motor mati mendadak, ya kan, terutama di Scorpio. Ya. Mati mendadak ketika mati mendadak di jalan lah, atau lama nggak dihidupin, ya kan, mati mendadak. Bisa juga mati mendadak, ya kan. Tadinya ditaruh di rumah hidup, setelah nggak dihidup-hidupin lama sekian bulan, ya kan, tiba-tiba mati mendadak. Ya, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, ya kan. Nah, di sini nanti gue akan ngasih tahu permasalahannya apa aja sih yang ya motor Scorpio bisa mati mendadak. Nah, sini akan gue ulas satu persatu, yang mungkin ulasan ini juga udah pernah diulas dengan teman-teman Scorpio juga, bengkel-bengkel Scorpio ya, dan di sini gue akan nambahin lagi lah, ya, atau mengulas ulang lah, tambahan-tambahan sedikit yang dari kata gue, pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang udah pernah terjadi, ya kan. Nah, apa aja sih guys permasalahannya, yuk kita ulas satu persatu ya. Oke guys, nah ini kita akan ulas permasalahan motor Scorpio mati mendadak, ya kan. Yang pertama nih, yang pertama yang kita ulas adalah tangki. Nah kan, tangki Scorpio itu kan ada tiga tipe ya, tangki kotak, tangki bulat, sama tangki robot, ya kan. Nah, tangki bulat robot yang 2010 ke atas lah ya. Nah itu motor-motor tangki robot. Nah di sini kok permasalahannya di tangki ya. Nah ini permasalahan umum ya, terutama di motor Scorpio tangki bulat. Permasalahan umum di Scorpio tangki bulat itu adalah tutup tangkinya. Nah, ini buat teman-teman yang menggunakan Scorpio tangki robot ini lucu ya, lucu dan unik, ya kan. Banyak sekali yang ibarat kata mungkin belum tahu permasalahan-permasalahan kok. Nah mungkin yang buat yang belum tahu ya, ini akan saya kasih tahu, ya kan, permasalahan di tangki di Scorpio tangki bulat ini. Nah, penyakitnya ibarat kata penyakit ya, bukan masalah sebenarnya, penyakit. Untuk masalah sih emang masalah, tapi penyakit kali. Nah, oke lah, setelah ada mau dibilang apa, tapi ya ini gua akan kasih tahu ya. Nah, ini ketika kita lagi asik jalan atau riding, ya kan, tiba-tiba motor kita mati ini. Nah, masalah awalnya kita lihat ini pertama tangkinya, tangki bulat ini permasalahan ada di tutup tangkinya. Di tutup tangki bulat ini, nah ini sebenarnya permasalahan yang umum terjadi ya, permasalahan umum terjadi karena si tangki bulat ini ada ciri khas unik kali ya. Ciri khas unik dalam arti di aduh, tutup tangkinya ini. Nah ini ada lubang ya, nah tuh lubang, lubang, dan di sini juga ada lubang nih. Aduh mana ya, aku nggak kelihatan. Nah tuh mana, aduh jatuh. Lalu berautar lalu nih, mana ya, nah saya deketin, nah ini dia nih, dia tuh. Ada lubang juga. Nah, ini sering terjadi di Scorpio tangki bulat. Ini permasalahan ini sering terjadi. Kok bisa di tangki dari tutup tangkinya bang? Nah, iya, dari tutup tangki Scorpio bulat ini emang penyakitnya di tutup tangkinya nih. Tutup tangkinya atau bisa tangkinya. Nah, tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu dari mana sih pengaruhnya kok bisa mati mendadak kok tutup tangki larinya gitu. Nah biasanya kalau tutup tangki Scorpio ini yang bulat ini mampet udaranya, itu bensin tidak akan keluar, ya kan. Bensin tidak akan keluar, ya kan. Bensin dari keran bensin ini itu nggak keluar. Aduh gagal.
sorry gue bilang. Nah, nah, jadi dari keran ini nih biasa dia nggak keluar nih kerannya, ya kan? Nggak keluar. Nah, bensin nggak keluar tuh. Nah, ketika nggak keluar ya kita tinggal gampang, tinggal kita buka aja tangki seperti ini, udah itu bensin akan ngocor. Kalau nggak percaya, buktiin deh sendiri ya. Ketika nanti bensin lu nggak keluar, ditutup motor lu mati, mendadak terus selang bensin lu tarik, lu copot, lu perhatiin keluar apa enggak. Kalau nggak keluar, nah itu lu buka tutup tangkinya. Lu buka tutup tangkinya, pasti tuh keluar bensin. Nah, seperti itu loh. Jadi penyakitnya si tangki beut ini di Scorpio, nah ini penyakitnya ditutup tangki. Nah, untuk ngakalinya atasinnya gimana sih bang? Nah, kalau buat ngatasinnya supaya di jalan tetap nggak mati-mati lagi, ya satu dengan cara ya anda cari sedotan aqua. Mana di sini nggak ada sedotan aqua ya? Ya nggak ada lah. Ya. Nah, mana ya sedotan? Nah, bentar dulu ya. Kita misalkan aja deh. Kita misalkan. Ya, kita misalkan nih. Ini kita misalkan sedotan aqua gelas ya. Aqua gelas. Ini ngatasin supaya bensin tetap keluar dan di jalan tidak harus buka tutup tangki. Ya temen satu doang dijepit di sini aja nih. Ini jepit. Ya, jepit aja deh. Slep. Nah, jepit begitu, ya kan, tutup rapat. Nah, jepit. Nah udah. Nanti bensin akan ngucur terus dan itu akan keluar bensinnya. Jadi masalah umum di Scorpio tangki beut ini ada penyakit di tangkinya, tutup tangkinya dan tangkinya ya, karena dia ada lubang hawa udara ya kan yang fungsinya untuk mendorong bensin keluar ke dari kerannya gitu. Tapi kalau buat tangki kotak dan bulat, nah kalau dia sih jarang bermasalah ya, tapi jangan salah, dia punya masalah juga, ya kan? Kalau buat tangki kotak dan robot, nah, dia juga bisa masalah mati mendadak. Nah, kenapa bisa mati mendadak juga? Jadi kalau si tangki kotak dan bulat dan robot itu penyakitnya adalah masuknya air ke tangki tutup tangki ini. Nah itu bisa juga, ya kan? Bisa juga mati motor tiba-tiba mati mendadak, ya kan, dalam artian sering terjadi, ya kan, yang sering terjadi di tangki seperti ini, ya kan, itu pas tiba di jalan tadinya normal tiba-tiba mati, ya kan, habis kehujanan lah, ya kan, biasanya hujanan, nah itu air bisa masuk di celah-celah ini dan di celah-celah ini. Nah makanya kalau tangki kotak dan robot itu dia ada pipa pembuangan. Nah, itu pipanya itu di dalam tutup tangki itu dia nggak boleh mampet. Nah, contohnya seperti ini bukan tutup tangkinya sama ya, sama seperti sama. Nah di sini ada pembuangan, bisa ada lubang seperti ini nih, misalnya di sini. Nah, mungkin kalau Scorpio itu ada di sini ya. Nah, Scorpio ada di sini, ini kalau R25 ini R25 ya. Kalau Scorpio ada di sini. Nah, makanya di selang ini, di udara ini, ya kan, pipa ini dia fungsinya untuk membuang air yang masuk ke tutup tangki, ya kan. Nah, kalau udah masuk ke tutup tangki, kalau selang pipanya mampet, ya kan, otomatis tuh air nampung. Airnya tuh air masuk ke tangki. Nah, saran saya sih yang buat menggunakan tangki kotak dan tangki robot, ya kan, sering-sering cek aja per 3 bulan sekali atau sering-sering nguras tangki dalam waktu 3 bulan sekali, karena itu udah pasti, ya kan, itu udah pasti ada air masuk, ya kan, waktu Anda mencuci, waktu Anda kehujanan, itu udah pasti ada air masuk, ya kan, itu udah pasti, itu udah sangat awam dah, ya kan, yang sering terjadi. Jadi buat tangki kotak dan tangki robot ya tolong dicek aja, ya kan, sering-sering dicek lah, 3 bulan 6 bulan tuh tangkinya dikuras, ya kan. Kadang soalnya bensin udah penuh, ya kan, bensin udah penuh tapi kok
kayak kayak gimana ya, artinya kayak kebanyakan bensin dan gitu, tapi yang padahal itu bensin isinya penuh tapi isinya air. Nah itu yang sering terjadi ya. Nah itu permasalahan pertama ya di Scorpio. Permasalahan pertama di Scorpio adalah tutup tangki. Permasalahan umum lah ini ya, permasalahan umum. Sorry ya udah ini gua. Nah, ini permasalahan umum di Scorpio ya kan, terutama di tangki bulat dan tangki kotak tadi adalah air masalahnya ya kan. Nah yang kedua apa nih guys, yang kedua ketika mati mendadak di jalan itu ada kemungkinan juga loss kompresi dalam arti hilangnya kompresi ya saat lagi di jalan mesin udah terlalu panas, ini tiba-tiba hilang kompresi. Tapi bukan disebut overheat ya, bukan overheat. Kalau overheat gara-gara mau oli, itu mah gara-gara oli nggak ada jadi overheat makanya. Tapi kalau olinya normal mah ya enggak lah, nggak terjadi overheat. Tapi ya loss kompresi itu ya banyak penyebabnya ya kan. Bisa ring seher sudah lemah, seal clutch sudah lemah. Nah tapi kan karena kita mungkin motor apa namanya udah tua dan jarang belum di servis besar ya, otomatis kalau lagi enak-enak di jalan tiba-tiba mati ya tadi bensin keluar. Tapi penyakit selanjutnya adalah loss kompresi itu kayak gimana sih bang? Nah, loss kompresi itu kalau dia nanya seperti itu, loss kompresi itu ya ketika kita starter ya kan, api ada, ini ada, apa bensin keluar penuh dan itu tiba-tiba hilang ya kan. Kita starter cek, wah kagak hidup juga. Atau pas berasanya itu kita adalah di sela ya kan. Nah ketika kita sela ini ya kan, kok selanya enteng ya. Nah kok enteng banget di selanya enteng banget. Nah itu dia terjadinya loss kompresi. Nah itu permasalahan yang kedua, loss kompresi. Permasalahan kedua itu loss kompresi. Kalau udah terjadi loss kompresi, ya gimana dong untuk ngatasinnya ya biar tetap kita bisa berjalan. Ya sebenarnya sih gampang ya. Kalau Anda nggak bawa kunci, Anda tiba di jalan tapi mau nyari bengkel susah, ya udah Anda pastikan dulu ya kan di busi ya kan, cangkung busi ini pastikan di busi ini Anda cabut aja ya kan. Ini kita cabut dulu ya kan, pastikan dulu ada api. Nah kalau api ada tapi diselang loss, nah itu berarti loss kompresinya itu di mesin, di dalam mesin ini. Nah, itu ngatasinnya ya kan, kita matikan kunci kontak dulu. Kunci kontak kita matiin ya, keadaan off ya. Nah itu kita cari kompresinya ya kan supaya nggak ngelos. Atau dalam kurung kita sela-sela ya kan, lebih kata kita kompai ya, kita sela-sela berapa kali ya kan sampai nilai selaannya itu agak sedikit berat ya kan. Tadi kalau loss kompresi kan selaannya enteng nih ya kan. Nah ini kita cari nih, kita sela-sela berapa kali sampai kita menemukan kompresinya jadi berat. Nah kalau untuk nilainya jangan di ini ya, jangan di sorry guys, ada gangguan dikit ya. Jadi kalau nyalanya si Scorpio ini jangan digerobak langsung buat jam begitu ya, jangan langsung. Dia butuh slow atau butuh lembut. Nah jadi nyalanya tuh dari titik atas ini. Nah ini kan udah mulai nih. Nah ini kalau kita selanya ini udah mulai nyangkut. Nah kita nyalanya slow aja. Nah gitu ya, slow. Nah, seperti itu kita nyalanya slow aja, jadi nggak usah dipaksa atau apa namanya dibikin cepet-cepet gitu, jangan ya.
selaw aja. Nah nanti kan berasa nanti nilai angka berat, nilai angka nilai kompresinya akan berasa berat selaannya. Nah itu udah dapat. Nah kalau udah dapat, nah kontak hidupin lagi, kontaknya dihidupin lagi, kontak dihidupin, dionin. Nah kita nyalain jangan pakai starter, tetap pakai sela, ya. Tetap pakai sela. Nah, nanti akan ketemu, ya kan, nanti akan hidup. Nah, itu yang sudah sering terjadi juga, ya. Nah, itu ya. Terus tadi baru berapa tuh, 2, ya kan, 2. Satu tadi tutup tangki, kedua nilai angka nilai kompresi, hilang kompresi, loss kompresi. Ketiga ketiga nih. Ketiga kita ulas intake. Nah, intake karbu Scorpio. Nah, intake-nya gelap banget. Nah, ini aja deh. Nah, ini nih. Oke, ini intake orisinil ya. Beda sama intake yang varian yang udah menggunakan karbu-karbu scap. Nah, ini intake orisinil. Intake orisinil, nah ini biasanya kalau motor-motor yang udah lama yang nggak dihidupin, artinya tadinya motor itu hidup, pas disimpan, ditaruh, terus sekian lama, ya kan, biasanya motor itu susah hidupnya, ya kan? Nah, atau tidak mati mendadak juga kan. Nah, susah hidupnya itu penyebabnya juga bisa terjadi dari intake. Atau buat teman-teman juga di jalan tiba-tiba motor mati mendadak juga bisa terjadi gara-gara intake, ya kan. Intake-nya bisa terjadi itu gara bocor atau pecah, ya. Nah seperti ini, nah itu pecah tuh ya. Nah ini pecah nih. Nah kalau udah pecah begini intake, nah itu otomatis nggak ada isapan, ya kan, yang masuk isapan bensin yang masuk ke dalam mesin, ya kan, isapan pengaburan bensin yang masuk ke dalam mesin. Nah itu dicek juga ini intake-nya, ya, intake-nya nih. Nah, itu permasalahan ketiga, ya kan, intake ya, namanya intake Scorpio. Dicek nih. Nah, terus permasalahan yang keempat adalah maunya api ya. Kalau api banyak nih api nih. Api sih bisa terjadi ya, api bisa terjadi. Nah ini kita perhatikan kalau permasalahan keempat adalah api, atau itu nyambungnya bisa dari kabel atau kontak, ya kan, kontak atau sepul atau juga CDI. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang menggunakan masih part bawaannya Scorpio atau part aslinya, originalnya, ya kan, itu buat api hilang itu jarang terjadi di coil dan di CDI, ya. Kalau masih CDI standar ya, standar Scorpio dan coil standar Scorpio itu jarang terjadi, ya kan, jarang terjadi. Faktor api hilang itu diakibatkan karena CDI, itu jarang terjadi. Biasanya yang sering terjadi itu ada di sepul. Cek apinya, bagaimana ngecek apinya? Nah, yang tadi saya terangkan di awal, ini cek apinya ini, ya kan, karena kita nggak bawa alat, otomatis kita mau ngeliat apinya dulu nih, apinya besar apa kecil. Nah itu kita hanya buka cangkong busi ini aja, cangkong ini doang ya, kita buka cangkong ini, dan itu busi ini kita kabel yang ini, yang hitam ini, atau kabel coilnya kita deketin dengan busi, kita kasih jarak lah 1 cm atau setengah cm. Nah ketika kita kasih jarak, kita cek, ya kan, kita starter atau kita sela, itu apinya gimana. Kalau apinya kecil, ya kan, Scorpio standarnya apinya gede ya. Kalau di sela apinya itu gede, ya kan. Kalau di sela ataupun kalau di starter apinya gede banget. Sampai apinya tuh warna putih ya, putih beriris biru. Cuman kalau udah
kecil merah. Nah itu penyakitnya adalah biasanya di sepul lemah, sepul ya, sepulnya lemah. Nah kalau ada penyakit sepul lemah ini, waduh, ini agak sedikit ribet ya kalau di jalan. Ya kan saran saya sih, kita minta tolong aja sama kawan. Tapi kalau untuk benerin di jalan itu, ya kan, agak sedikit ribet. Ya kan, itu sangat sulit. Nah, tapi kalau untuk mengatasi api hilang itu sebenarnya baik cara. Tapi ya nanti saya akan ulas di video saya selanjutnya. Nah, nanti ya video teknik untuk mengatasi api hilang di jalan, ya kan. Nah, itu ya kan, ada bermacam cara ya. Nah itu nanti saya akan ulas. Nah tapi ya kalau di sini udah kelihatan apinya kecil, ini juga faktornya api kecil juga sebenarnya banyak, ya kan, banyak ya. Sebenarnya juga api permasalahan api kecil sebenarnya banyak. Tapi kalau di motor standaran Tinting Scorpio, untuk memastikan api besar dan kecil, api itu benar-benar hilang ataupun kecil. Nah itu yang mudah pertama adalah kita lari ke kabel kontak, kontak ya, ke kontak kita lari. Nah ini kalau nggak bawa obeng susah juga, makanya sediapin dah obeng sama kunci 10 sama kunci 8 dah di Scorpio, taruh di bawah jok. Jadi kita buka di batok lampu, ya kan, cari kabel kontak. Kabel kontak. Bentar. Sorry guys, tadi agak sedih. Ada iklan dikit. Ya, balik lagi ya. Untuk memastikan api kita itu kan tadi kita lihat api kecil. Nah, benar-benar memastikan api kita kecil apa enggak, ya kan? Itu kita lari ke kontak ya. Ini kontak nih, kunci kontak ya, ke kontak, memastikan api kita besar, benar-benar kecil atau terjadi masalah benar-benar kecil apa enggak, ya kan. Ini kan tadi pas kita cek di jalan api kita kecil, ya kan, buat mastiin lagi ya kita lari ke kontak dulu ya kan, lari ke kontak dengan tidak dengan syarat itu ya tadi masih CDI standar, terus full standar, ya kan? Itu ya. Dan kelistrikan juga standar ya, belum dirubah jadi DC. Nah ini kabel kontak ini mudah ya kita memastikan api kita ada apa enggaknya atau kecil apa enggaknya. Nah ini kabel kontak ini yang 3 ini kita cabut aja, cedek. Nah kita cabut, dan ini kabel ini kita cabut. Nah termasuk kabel starter, ya, masuk kabel starter atau kabel saklar ya, kabel saklar seperti ini. Aduh. Nah ini kabel saklar ini, nah ini dicopot juga, ya kan, biar buat mastiin bahwa api kita benar-benar hilang atau tidak ada, ya kan, pastiin. Nah, kalau udah kita ini, nah ini kalau kita udah cabut, kita sela bro, kita sela dan kita pastiin lagi nih di cangklongnya ini, ya. Kita pastiin lagi di cangklongnya, kita deketin kabelnya ke busi. Nah pasti sela. Gimana? Nah kalau seandainya apinya setelah dicabut kabel kontak ini dicabut, apinya tetap kecil, nah itu fix ya. Fix biasanya itu dari sepul, bukan CDI dan bukan kuil, ya kan. Kalau standar loh CDI atau kuil, karena CDI Scorpio itu kalau nggak ada dimacem-macemin, ya kan, kelistrikannya itu CDI Scorpio kuat, itu kuat banget standarnya. Itu bisa sampai 10 tahun, ya kan, 10 tahun, ya kan, kalau nggak dimacem-macemin. Jadi mau pakai CDI 01, 02, 03 sampai seterusnya lah. Kalau nggak dimacem-macemin kabel bodinya, ya kan, itu CDI Scorpio tuh kuat sampai 10 tahun loh. Nah, di sini pun juga ada yang udah sampai 12 tahun, ya kan. Nah itu ya. Jadi jangan nyalain CDI CDI secara langsung. Nah, tapi kalau yang
udah dimacem-macemin, pernah dimacem-macemin, otomatis bisa jadi sedia. Nah, tuh. Nah, setelah kita cek tadi apinya kecil, udah, kita udah harus pasti itu kesepul. Nah, untuk ngatasinnya gimana Om? Nah itu dia bingung dalam arti bukan saya nggak bisa ngejelasin di sini. Untuk ngejelasin tentang api, kabel pengapian ini panjang, teknik-tekniknya banyak, ya kan, si Yamaha khususnya. Karena semua Yamaha sebenarnya sama, ya kan, dari motor jadul sampai sekarang tuh jalurnya sama. Yang bedain cuman injeksi dan karbu doang. Ya kan? Tapi kalau jalur api sih sama. Nah itu dia. Untuk kalau udah terjadi seperti itu ya itu adalah sepul apinya udah lemah, ya kan. Sepul api lemah, otomatis di sepulnya itu udah mulai kebakar atau ya udah tua lah dibilang. Nah itu untuk ngakalinya di jalan kayaknya sih sangat rumit. Jadi ya, saran saya itu tadi yang saya bilang untuk minta tolong aja, ya kan, dengan kawan-kawan terdekat. Nah ya itu sepul ya, api kecil itu permasalahannya di sepul. Kalau untuk masalah CDI dan coil itu jarang, ya kan. Nah gitu ya. Nah terus apa lagi tadi, udah tangki, terus tadi loss kompresi dan api. Nah, itu sebenarnya penyakit awam di Scorpio. Penyakit awam Scorpio yang tiba-tiba mati mendadak. Oh iya tadi sama ini ya, sama intake karbu ya. Iya intake. Tadi ada empat, ya kan? Ada empat permasalahan yang awam sering terjadi di motor Scorpio, ya kan. Sering terjadi motor Scorpio mati mendadak di jalan atau lama sudah terjadi hidupin, ya kan. Nah itulah 4 item itulah yang sering terjadi dan itu yang Anda harus pahami, ya, Anda harus pahami bahwa kalau kendaraan Scorpio Anda, jadi harus Anda mengetahui dasar-dasarnya dulu. Ketika motor itu mati mendadak, nah, penyakitnya ya itu dia tadi yang saya bilang. Pertama adalah tutup tangki, kedua loss kompresi, ketiga intake, ya intake karburator atau join karbu, ya kan. Keempat itu api, kelima tambahannya ya karburator, ya kan. Mungkin karburator kalau yang udah pakai PE atau pakai skep ya, nah itu dicek, ya kan, karburatornya. Takutnya karburatornya error ataupun udah yang biasa pakai open, yang biasanya karbunya di open, ya udah dicek lagi, takutnya air masuk dan mampet lah, kotoran masuk, jadi yang bikin motor tiba-tiba mati mendadak, ya kan ya. Jadi itu aja yang saya ketahui, ya mungkin nanti ada teman-teman Scorpio juga yang sudah paham atau sudah ada tambahan-tambahan, boleh diulas juga di video-videonya gitu loh. Nah, yang di sini video saya yang saya jelaskan menerangkan Scorpio mati mendadak, tiba-tiba mati mendadak, ya kan, di jalan. Ya itu aja dulu ya bro, ya kan? Untuk mengenal Scorpio, yang permasalahan Scorpio yang tiba-tiba mati mendadak, ya kan? Oke, guys, itu aja dari video gue kali ini. Next nanti gue akan ngulas lagi tentang masalah pengapiannya. Ya, jadi harap bersabar dan ikutin terus saja nih video-video gue di sini di BCL Motor. Nanti gue akan terangin untuk ngulas hal-hal tentang motor. Oke, itu aja bro. Akhiri dari kata dari BCL Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.